Aroma rendang yang kaya akan rempah menyelinap ke seluruh penjuru rumah. Sebuah wangi yang selalu berhasil membuat perut Bram keroncongan bahkan sebelum ia tiba di rumah. Anissa tersenyum kecil sambil mengaduk gulai daun singkong di panci sebelahnya. Semua adalah masakan kesukaan Bram. Hari ini spesial. Suaminya baru saja mendapat promosi yang sudah lama diincarnya. Ia ingin merayakannya. Hanya mereka bertiga, dalam kehangatan surga kecil yang mereka bangun bersama. Di sudut ruang makan, Arya, putra mereka yang berusia 7 tahun, sedang asyik dengan krayon dan kertas gambarnya. Sesekali ia bersenandung lagu dari kartun kesukaannya. Kakinya yang mungil berayun-ayun di bawah kursi. Di atas meja, piring-piring keramik putih terbaik sudah tertata rapi. Anissa bahkan menyalakan 2 batang lilin beraroma vanila, menciptakan suasana temaram yang menenangkan. Semuanya sempurna. Ia melirik jam di dinding. Sudah hampir waktunya Bram pulang. Hatinya berdebar lembut. Sebuah debaran yang sama seperti saat mereka pertama kali berkencan belasan tahun lalu. Cinta itu, baginya, tidak pernah pudar. Ia telah merelakan karirnya yang cemerlang di sebuah firma konsultan demi menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Demi memastikan Bram dan Arya selalu pulang ke rumah yang nyaman dan penuh cinta. Dan ia tidak pernah menyesalinya. Melihat senyum Bram saat menyantap masakannya atau tawa Arya saat ia membacakan dongeng sebelum tidur adalah bayaran yang lebih dari cukup. Ibu, lihat, sudah selesai. Suara Arya memecah lamunannya. Bocah itu berlari kecil menghampirinya, menyodorkan selembar kertas. Anissa berjongkok, menyetarakan tingginya dengan sang putra. Ia menerima kertas itu dan mengamatinya. Sebuah gambar keluarga yang sederhana namun penuh warna. Ada 3 sosok di sana, bergandengan tangan di depan sebuah rumah. Sosok ayah yang paling tinggi, lalu ibu dengan rambut panjangnya, dan sosok kecil di tengah-tengah adalah Arya sendiri, dengan senyum lebar yang digambar dari ujung ke ujung. Ini bagus sekali, sayang. Nanti kita tunjukkan pada ayah, ya? Ayah pasti suka. Anissa membelai rambut Arya dengan lembut, hatinya menghangat. Inilah dunianya. Inilah segalanya. Suara mobil memasuki halaman depan membuat mereka berdua menoleh serempak. Itu ayah, seru Arya gembira. Ia sudah hendak berlari ke pintu depan. Namun Anissa menahannya. Tunggu, biar ibu yang buka pintunya. Arya siapkan gambarnya di meja. Ya. Anissa berjalan ke pintu depan. Senyum masih terukir di bibirnya. Ia membuka pintu dan mendapati Bram berdiri di sana. Namun, senyum Anissa perlahan memudar. Tidak ada senyum balasan di wajah suaminya. Yang ada hanya ekspresi datar dan dingin yang tak ia kenali. Bram tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang membuatnya merasa resah. Mas, kamu sudah pulang? Ayo masuk, aku sudah siapkan makan malam spesial. Sapanya, mencoba mencairkan suasana. Bram hanya mengangguk singkat dan melangkah masuk, meletakkan tas kerjanya di sofa dengan gerakan kaku. Ia melonggarkan dasinya. Tetapi matanya tidak menatap Anissa. Matanya menyapu seisi ruangan seolah sedang menilai sebuah properti, bukan sebuah rumah. Arya berlari menghampirinya. Ayah, lihat. Arya gambar keluarga kita. Bram menunduk, melirik sekilas kertas di tangan Arya. Ia hanya bergumam, bagus, tanpa antusiasme sedikit pun, lalu berjalan menuju meja makan. Anissa merasakan firasat buruk mulai merayap di hatinya. Ini bukan Bram yang ia kenal. Bram yang ia kenal akan langsung memeluk Arya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan memuji gambarnya dengan suara riang. Tapi pria ini adalah orang asing. Meski begitu, Anissa berusaha menepis pikiran itu. Mungkin ia hanya terlalu lelah karena pekerjaan. Ayo, Mas, duduk. Aku siapkan minum dulu, katanya. Saat Anissa kembali dari dapur dengan segelas air hangat, bel pintu berbunyi. Anissa dan Bram saling berpandangan. Kamu mengundang seseorang, Mas? Tanya Anissa heran. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Karena Bram hanya diam, Anissa yang akhirnya berjalan untuk membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu tinggi semampai, mengenakan gaun kerja yang pas di badan dan riasan wajah yang sempurna. Ia membawa aura percaya diri yang nyaris arogan. Di tangannya ada sebuah tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya sekolah Arya selama setahun. Maaf, cari siapa ya? Tanya Anissa sopan, meski rasa resahnya semakin menjadi.
Wanita itu tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Saya Rania. Saya mencari Bramantio. Dia ada? Sebelum Anissa sempat menjawab, Bram sudah berdiri di belakangnya. Rania, masuklah, kata Bram dengan suara yang tegas. Anissa terkesiap. Ia menatap Bram, meminta penjelasan, tetapi suaminya itu berjalan melewatinya seolah ia tidak ada. Rania melangkah masuk dengan angkuh, tatapannya menyapu interior rumah Anissa dengan sedikit cemooh, sebelum akhirnya berhenti pada meja makan yang telah ditata dengan indah. Wah, makan malam yang romantis. Sindirnya dengan suara manis yang dibuat-buat. Arya, yang sejak tadi diam di kursinya, menatap wanita asing itu dengan tatapan bingung dan sedikit takut. Ia menarik-narik ujung baju Anissa. Ibu, itu siapa? Bisiknya. Anissa tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Bram yang kini berdiri di samping Rania, seolah mereka adalah pasangan serasi dan Anissa adalah tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Anissa, duduk. Perintah Bram. Nadanya dingin. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, Anissa menuntun Arya kembali ke kursinya dan ia sendiri duduk di seberang Bram dan Rania. Suasana yang tadinya hangat kini terasa dingin dan mencekam. Aroma rendang yang tadi begitu menggugah selera kini terasa memuakan. Lilin yang menyala di tengah meja seolah menjadi saksi bisu sebuah drama yang siap menghancurkan hidupnya. Sebelumnya, aku minta maaf karena merusak makan malam kalian, kata Rania, memulai pembicaraan dengan nada pura-pura menyesal. Tapi ada hal penting yang harus diselesaikan malam ini juga. Anissa memberanikan diri menatap Bram. Mas, ada apa ini sebenarnya? Siapa dia? Tanyanya dengan suara bergetar. Bram menarik napas panjang. Ia tidak menatap Anissa, melainkan menatap titik kosong di dinding di belakangnya. Anissa, mulainya. Aku dan kamu sudah tidak sejalan lagi. Ambisiku terlalu besar untuk bisa ditemani oleh seorang ibu rumah tangga sepertimu. Aku butuh pendamping yang sepadan, yang bisa berdiri di sampingku di dunia korporat. Setiap kata yang keluar dari mulut Bram adalah sebilah pisau yang menusuk jantung Anissa. Ibu rumah tangga. Ia menyebut pengorbanannya dengan nada hina. Apa maksudmu, Mas? Aku melakukan semua ini untukmu, untuk keluarga kita. Lirih Anissa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Justru itu masalahnya, sahut Rania cepat, mengambil alih. Kamu terlalu fokus pada keluarga, sementara Bram butuh partner. Dan partner itu adalah aku. Rania meletakkan tangannya di atas tangan Bram yang ada di meja, memamerkan kemesraan mereka tanpa rasa malu. Anissa merasa napasnya sesak. Ia menatap suaminya, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, pria yang telah ia beri segalanya. Dan pria itu hanya diam, membiarkan wanita lain menghinanya di depan wajahnya, di depan putra mereka. Arya, yang mungkin tidak mengerti sepenuhnya arti percakapan itu, bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia mulai terisak pelan. Ayah, ibu, kenapa? Isakannya adalah suara paling menyakitkan yang pernah Anissa dengar. Tangisan itu seolah menyadarkan Anissa. Ia mengalihkan pandangannya dari pasangan di depannya dan menatap Arya. Ia harus kuat. Setidaknya untuk anaknya. Bram, kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan di depan Arya. Mohon Anissa. Tapi Bram sepertinya sudah tuli. Ia akhirnya menatap Anissa, dan tatapan itu penuh dengan kejengkelan dan ketidaksabaran. Seolah Anissa adalah penghalang yang harus segera disingkirkan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Anissa, keputusanku sudah bulat. Lalu, dengan suara yang jelas dan dingin, di depan meja makan yang seharusnya menjadi saksi perayaan, di depan anaknya yang menangis ketakutan, di depan wanita selingkuhannya yang tersenyum penuh kemenangan, Bram mengucapkan kalimat terkutuk itu. Di hadapan mereka semua, aku, Bramantio, menceraikanmu, Anissa. Aku jatuhkan talak 3 kepadamu saat ini juga. Waktu seolah berhenti. Suara sendok yang tak sengaja disenggol Arya dan jatuh ke lantai keramik terdengar memekakan telinga di tengah keheningan yang tiba-tiba. Talak 3. Final. Tidak ada ruang untuk kembali. Anissa merasakan dunianya runtuh. Bukan retak, bukan pecah, tapi luluh lantak menjadi debu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya menatap kosong ke arah Bram, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah orang asing dengan hati sedingin es. Surga kecilnya telah roboh, menimpanya,
menghancurkannya, dan menguburnya hidup-hidup. Dan di tengah reruntuhan itu, ia hanya bisa mendengar isak tangis putranya yang semakin kencang, sebuah melodi pilu yang mengiringi akhir dari segalanya. Kehancuran itu tidak datang dalam bentuk ledakan dahsyat, melainkan dalam senyap yang mematikan. Setelah mengucapkan kalimat talak itu, Bram bangkit dari kursinya seolah baru saja menyelesaikan sebuah rapat bisnis yang tidak menyenangkan. Bereskan barang-barangmu. Kamu punya waktu 30 menit. Aku akan mengantarmu kembali ke rumah orang tuamu, katanya tanpa emosi. Setiap kata adalah perintah, bukan permintaan. Tidak ada lagi, Mas, dan Dik, di antara mereka. Hanya ada perintah dan subordinat. Rania tersenyum puas, menyandarkan punggungnya di kursi seolah ia adalah ratu yang baru saja merebut tahta. Anissa masih membeku di tempatnya. Otaknya menolak untuk memproses kenyataan. 30 menit. Ia harus meninggalkan rumah yang setiap sudutnya ia rawat dengan cinta, meninggalkan kehidupan yang telah ia bangun selama 10 tahun, hanya dalam 30 menit. Tangis Arya yang semakin histeris akhirnya menyentak Anissa dari kelumpuhannya. Ia bangkit, kakinya goyah, dan langsung memeluk putranya erat-erat. SSSTT. Sayang, tidak apa-apa. Ada ibu di sini, bisiknya, meskipun ia sendiri merasa lebih hancur dari siapapun. Ia menatap Bram dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Setidaknya biarkan kami menginap malam ini. Bram, ini sudah malam. Jangan buat Arya trauma. Pintanya dengan suara serak. Bram menggeleng tegas. Tidak bisa. Aku ingin memulai lembaran baru secepatnya. Jangan membuat ini menjadi lebih sulit. Memulai lembaran baru. Semudah itukah ia membuang 10 tahun pernikahan mereka? Anissa tahu, berdebat tidak ada gunanya. Ia telah kalah. Dengan hati yang remuk, ia membawa Arya ke kamar mereka. 30 menit. Apa yang bisa ia bawa dalam 30 menit? Matanya menyapu seisi kamar. Lemari penuh dengan pakaiannya. Meja rias dengan produk perawatan yang sering dipuji Bram. Foto-foto pernikahan mereka di dinding. Semua terasa seperti milik orang lain. Ia membuka lemari, menarik sebuah koper berukuran sedang. Tangannya bergerak seperti robot. Ia memasukkan beberapa helai pakaiannya dan pakaian Arya secara acak. Ia melihat boneka dinosaurus kesayangan Arya di tempat tidur, lalu memasukkannya ke dalam koper. Ia membuka laci, mengambil album foto Arya sejak bayi. Hanya itu. Ia tidak sanggup mengambil barang lain yang akan mengingatkannya pada Bram. Saat ia hendak menutup koper, matanya tertumbuk pada sebuah kotak bludru kecil di sudut lemari. Di dalamnya ada mahar pernikahan mereka. Sebuah kalung emas sederhana. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas selempangnya. Ini bukan kenang-kenangan. Ini adalah pengingat akan janji yang telah dikhianati. Tepat 30 menit kemudian, Bram sudah berdiri di ambang pintu kamar. Sudah waktunya, katanya tanpa ekspresi. Anissa menggendong Arya yang sudah tertidur karena lelah menangis, dan satu tangannya menyeret koper. Saat ia berjalan melewati ruang makan, Rania masih duduk di sana, memainkan ponselnya seolah tidak terjadi apa-apa. Wanita itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Penghinaan itu terasa begitu menusuk. Perjalanan ke rumah orang tuanya terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Bram menyetir dalam diam. Radio dimatikan. Hanya suara napas mereka dan dengkuran halus Arya yang mengisi keheningan mobil. Anissa menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota yang berkelip tampak mengolok-olok kegelapan di hatinya. Ia tiba di sebuah gang sempit. Di depan sebuah rumah sederhana tempat ia dibesarkan. Bram menghentikan mobilnya. Ia bahkan tidak turun. Ia hanya membuka kunci pintu dari dalam. Turunlah, perintahnya. Anissa turun, menyeret kopernya. Ia membuka pintu belakang untuk mengambil Arya. Saat itulah Bram akhirnya bicara lagi. Rekening bersama sudah aku blokir. Kartu kreditmu juga. Anggap saja ini pesangon, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Anissa menatap uang di tangan Bram, lalu menatap wajahnya. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia tidak mengambil uang itu. Ia hanya membanting pintu mobil dan berjalan terseok-seok menuju gerbang rumah orang tuanya. Mobil Bram langsung melaju kencang, menghilang di tikungan, meninggalkan Anissa sendirian di tengah malam dengan seorang anak dalam gendongan dan sebuah koper berisi puing-puing kehidupannya. Kedua orang tuanya terkejut bukan main saat ia mengetuk pintu. Melihat penampilan Anissa yang kacau dan Arya yang tertidur dalam pelukannya,
Ibunya langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Malam itu, ia menceritakan semuanya sambil terisak di pelukan ibunya. Sementara ayahnya hanya bisa mengepalkan tangan menahan amarah. Anissa kembali menempati kamar tidurnya yang sempit. Kamar yang ia tinggalkan 10 tahun lalu dengan mimpi indah tentang pernikahan. Kini ia kembali sebagai seorang janda yang dicampakkan. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa harga diri. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Ia harus menelan tatapan iba dan bisik-bisik tetangga. Kasihannya, si Anissa, katanya suaminya selingkuh sama bosnya. Makanya jadi perempuan jangan cuma di rumah. Begitu suami kaya ya ditinggal. Setiap kalimat adalah garam yang ditaburkan di atas lukanya yang menganga. Ia mengurung diri di kamar. Hanya keluar untuk mengurus Arya. Putranya adalah penderitaan terbesarnya. Arya menjadi pendiam. Ia sering terbangun di tengah malam sambil menangis memanggil ayahnya. Ia tidak mau makan dan tidak mau bicara. Bocah ceria itu telah hilang. Digantikan oleh bayangan kecil yang penuh ketakutan. Anissa mencoba mengajaknya bicara. Tapi Arya hanya akan menggeleng dan memeluknya erat. Anissa merasa gagal sebagai seorang ibu. Gagal melindungi anaknya dari kekejaman dunia. Suatu sore, saat sedang melipat pakaian, seorang kerabat jauh yang datang berkunjung dengan santai menunjukkan sebuah foto di ponselnya. "Nis, ini suamimu, kan? Wah, liburan ke Bali ya sama rekan kerjanya. Mesra sekali," katanya tanpa menyadari dampaknya. Anissa melirik ponsel itu. Di sana, terpampang foto Bram dan Rania sedang tertawa di tepi pantai. Rania mengenakan bikini, dan tangan Bram melingkar posesif di pinggangnya. Mereka berfoto dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Di bawah foto itu ada tulisan, "Menikmati awal yang baru dengan satu-satunya milikku. Satu-satunya milikku." Jadi selama ini Anissa dianggap apa? Hatinya yang sudah remuk kini terasa seperti diinjak-injak hingga menjadi debu. Saat itulah sesuatu di dalam dirinya patah. Tapi patahan itu tidak membuatnya semakin lemah. Sebaliknya, dari patahan itu muncul sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Air matanya berhenti mengalir. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang kusam. Seorang wanita dengan mata bengkak, rambut berantakan, dan pakaian seadanya. Ini bukan dirinya. Dirinya yang sebenarnya adalah wanita cerdas dan kuat yang terkubur di bawah peran sebagai istri dan ibu yang penurut. Ia sudah terlalu lama tertidur. Penghinaan ini, foto ini, adalah alarm yang membangunkannya. Ia menoleh ke arah Arya yang sedang tertidur di ranjang. Wajah mungil itu tampak damai, tetapi Anissa tahu ada luka dalam di sana. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan putranya tumbuh dengan bayang-bayang ayah yang telah membuang mereka. Ia tidak akan membiarkan Bram dan Rania bahagia di atas penderitaan mereka. Ia akan bangkit dari puing-puing ini. Bukan hanya bangkit, tapi ia akan membangun sebuah istana yang begitu megah hingga membuat rumah mewah Bram tampak seperti gubuk derita. Ia akan menghancurkan Bram. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang paling menyakitkan bagi pria arogan seperti dia. Ia akan merebut kembali semua yang telah direnggut darinya, terutama harga dirinya. Malam itu, Anissa tidak lagi menangis. Ia membuka laptop tuanya, meniup debu yang menempel di atasnya, dan mulai mengetik. Ia mencari nama-nama lama, teman-teman kuliahnya, jaringan profesionalnya yang telah lama ia abaikan. Bara api di dalam hatinya telah kembali menyala. Bukan lagi bara hangat cinta, melainkan kobaran api pembalasan. Beberapa hari pertama setelah melihat foto liburan Bram, Anissa masih terjebak dalam siklus amarah dan keputusasaan yang melumpuhkan. Ia akan menatap laptop tuanya. Layarnya yang kosong seolah mengejek niatnya yang membara. Bagaimana ia bisa melawan seorang Bramantio? Seorang direktur sukses dengan jaringan luas dan kekayaan yang tak terbatas. Sementara dirinya, ia hanyalah seorang wanita yang sudah 10 tahun keluar dari dunia kerja. Seorang ibu rumah tangga yang keahlian utamanya adalah mengetahui suhu demam anaknya hanya dengan menempelkan punggung tangan di dahinya. Keraguan itu seperti racun, merayap perlahan, membisikkan kata-kata kegagalan di telinganya. Ia bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang layak. Apalagi untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang bisa menyaingi Bram. Namun, setiap kali ia melihat wajah Arya yang murung atau mengingat senyum penuh kemenangan di wajah Rania, api di dalam dirinya kembali berkobar, membakar habis semua keraguan itu. Ia tidak boleh gagal. Ia tidak punya pilihan selain berhasil. Pagi itu, ia bangun sebelum adzan subuh berkumandang.
Ia tidak lagi menangis. Matanya kering, tetapi tatapannya tajam. Ia membuat kopi kental, sesuatu yang sudah lama tidak ia minum. Ia duduk di depan laptopnya lagi, tapi kali ini dengan tujuan yang jelas. Ia tidak mencari lowongan pekerjaan. Ia mencari dirinya yang hilang. Jarinya mulai mengetik, membuka folder-folder lama yang tersimpan di hard drive. Folder berjudul Kuliah S2. Di dalamnya ada puluhan file tesis, studi kasus, dan makalah-makalah yang pernah ia tulis. Ia membukanya satu persatu. Analisis strategi diversifikasi PT Sentosa Agung, model prediktif kegagalan merger korporasi berbasis data historis, penerapan balance sheet scorecard untuk meningkatkan efisiensi operasional. Judul-judul itu terasa asing, seolah ditulis oleh orang lain. Tapi saat ia mulai membaca isinya, baris demi baris, paragraf demi paragraf, sesuatu di dalam otaknya mulai terhubung kembali. Ia ingat malam-malam tanpa tidur yang ia habiskan di perpustakaan, gairahnya saat membedah laporan keuangan sebuah perusahaan, kepuasannya saat model strateginya terbukti akurat. Ia adalah Anissa yang itu. Seorang peraih cum laude dari program magister manajemen terbaik di negeri ini. Seorang analis tajam yang pernah diperebutkan oleh banyak perusahaan besar. Bram tidak menikahinya karena ia cantik semata. Bram menikahinya karena ia cerdas. Kecerdasan yang sama, yang kini telah Bram lupakan dan remehkan, akan menjadi senjata pemungkasnya. Ia menghabiskan sepanjang hari itu untuk membaca. Ia melahap kembali semua buku teks manajemen strategisnya yang tersimpan di dalam kardus di gudang. Debu yang menempel di sampul buku-buku itu seolah adalah lapisan waktu yang telah mengubur identitasnya. Kini, ia membersihkannya, membuka kembali lembaran-lembaran ilmunya. Ia mengajari Arya membaca di sampingnya, menjadikan kegiatan belajar sebagai rutinitas baru mereka. Saat Arya belajar mengeja, BUKU, ibunya sedang mempelajari kembali cara menganalisis arus kas perusahaan. Mereka adalah tim, berjuang bersama dalam pertempuran sunyi di dalam rumah kecil itu. Setelah merasa cukup percaya diri dengan pengetahuannya, ia beralih ke langkah berikutnya, jaringan. Ini adalah bagian yang paling sulit. Ia membuka akun media sosial profesionalnya yang sudah lama tidak aktif. Fotonya masih foto 10 tahun yang lalu. Seorang wanita muda dengan tatapan mata penuh ambisi. Ia ragu-ragu, merasa malu. Apa yang akan teman-temannya katakan? Mereka semua sudah menjadi manajer, direktur, bahkan ada yang sudah mendirikan perusahaan sendiri. Sementara dirinya, ia bahkan harus meminta uang pada orang tuanya untuk membeli pulsa internet. Ia menarik napas dalam-dalam, membuang egonya jauh-jauh. Ia mengetik sebuah nama di kolom pencarian, Diana Pratiwi. Diana adalah sahabat terdekatnya di masa kuliah, seorang wanita cerdas dan blak-blakan yang kini menjabat sebagai kepala investasi di sebuah perusahaan sekuritas ternama. Jarinya melayang di atas tombol, kirim pesan. Ia mengetik lalu menghapus, mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya, ia hanya menulis kalimat sederhana. Di, apa kabar? Lama tidak bertemu. Ia menekan tombol kirim sebelum sempat berubah pikiran. Jantungnya berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, balasan muncul. Anissa? Ya Tuhan, ini benar kamu? Aku kira kamu sudah ditelan bumi. Apa kabar? Bagaimana hidupmu sebagai istri direktur? Pertanyaan terakhir itu terasa seperti tamparan. Anissa menelan ludah, lalu memutuskan untuk jujur. Ia menceritakan semuanya dalam paragraf-paragraf singkat. Tentang pengorbanannya, tentang promosi Bram, tentang Rania, tentang talak di meja makan, dan tentang bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri. Setelah mengirim pesan panjang itu, ia merasa lega sekaligus cemas. Ia takut Diana akan menertawakannya atau memberinya nasihat klise. Tapi balasan Diana sungguh di luar dugaan. Brengsek, si Bram. Dari dulu aku sudah tidak suka dengan gayanya yang sok kuasa itu. Nis, jangan khawatir. Kamu bukan wanita bodoh. Kamu adalah salah satu orang paling cerdas yang pernah aku kenal. Apa rencanamu sekarang? Apa yang bisa aku bantu? Dukungan tulus dari Diana adalah suntikan semangat yang sangat ia butuhkan. Mereka berbincang lama lewat pesan, dan Diana berjanji akan memberinya informasi apapun yang ia butuhkan mengenai dunia korporat saat ini, termasuk data-data perusahaan yang sulit diakses publik. Diana juga yang menyarankannya untuk tidak langsung melamar ke perusahaan besar. Mereka akan melihat jeda 10 tahun di CVMU sebagai bendera merah. Nis,
Mulailah dari yang kecil. Firma konsultan butik atau perusahaan analisis data. Buktikan dulu kalau otakmu masih setajam silet, baru hantam ikan-ikan kakapnya. Nasihat itu sangat masuk akal. Anissa mulai memoles kembali CV-nya. Ia tidak berbohong, tapi ia membingkai ulang pengalamannya. Ibu rumah tangga, ia ganti menjadi manajer rumah tangga, dengan deskripsi pekerjaan, mengelola anggaran keluarga, mengatur jadwal multi-individu, melakukan perencanaan strategis jangka panjang untuk pendidikan anak. Kedengarannya sedikit konyol, tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa otaknya tidak sepenuhnya menganggur. Ia mengirimkan lamaran ke beberapa firma konsultan kecil. Banyak yang tidak merespons. Ada beberapa yang menolak dengan sopan. Tapi akhirnya, ada satu yang memanggilnya untuk wawancara. Nama perusahaannya adalah Visi Adidaya Konsultan. Kantornya kecil, terletak di sebuah ruko yang tidak terlalu mentereng. Saat wawancara, Anissa berhadapan dengan pemiliknya langsung, seorang pria paruh baya bernama Pak Hendra. Pak Hendra menatap CV-nya dengan kening berkerut. 10 tahun, Bu Anissa. Ini waktu yang sangat lama di dunia bisnis. Semuanya sudah berubah. Teknologi, tren pasar, regulasi. Apa Anda yakin bisa mengejar ketertinggalan? Anissa tersenyum tenang. Ini adalah pertanyaan yang sudah ia antisipasi. Betul, Pak. Dunia memang sudah berubah. Tapi fundamental dari sebuah bisnis yang baik tidak pernah berubah. Strategi yang solid, eksekusi yang efisien, dan kemampuan beradaptasi. Dan itulah keahlian saya. Untuk membuktikannya, Anissa tidak hanya menjawab pertanyaan. Ia memberikan studi kasus spontan. Ia mengambil contoh sebuah perusahaan retail fiktif dan membedah potensi masalah serta solusi strategisnya hanya dalam 15 menit. Ia bicara tentang analisis SWOT, rantai pasok, strategi samudra biru, hingga pentingnya transformasi digital. Pak Hendra, yang awalnya skeptis, kini menatapnya dengan mata berbinar. Ia melihat kilau kecerdasan yang tidak bisa dipalsukan. Anda diterima, kata Pak Hendra pada akhir wawancara. Gajinya tidak besar, Bu. Posisi Anda adalah analis junior. Tapi jika kinerja Anda sebagus cara bicara Anda, pintu di sini selalu terbuka lebar untuk naik. Anissa menerima tawaran itu tanpa ragu. Ini bukan tentang uang atau jabatan. Ini adalah tentang mendapatkan kembali pijakannya. Ini adalah langkah pertamanya memasuki kembali medan perang. Malam itu, setelah menidurkan Arya, Anissa kembali ke depan laptopnya. Tapi kali ini, ia tidak lagi membuka folder-folder lamanya. Ia membuka situs web Bursa Efek. Ia mengetik nama sebuah perusahaan di kolom pencarian. PT Sentosa Jaya Property. Perusahaan milik keluarga mertuanya. Tempat Bram menjabat sebagai direktur operasional. Ia mengunduh semua laporan keuangan tahunan, laporan publik, dan berita-berita terkait perusahaan itu. Matanya memindai angka-angka dan grafik dengan fokus yang mengerikan. Senjata yang terkubur itu kini telah ia gali kembali. Ia telah membersihkannya, mengasahnya, dan kini, ia mengarahkannya tepat ke jantung pertahanan musuhnya. Perburuan telah dimulai. Kantor Visi Adidaya Konsultan adalah dunia yang sangat berbeda dari dapur Anissa yang nyaman. Ruangan itu tidak besar, dipenuhi meja-meja kerja yang saling berdempetan, suara ketukan keyboard yang bersahutan, dan aroma kopi yang pekat. Di hari pertamanya, Anissa merasa seperti ikan yang dilempar kembali ke laut setelah terlalu lama berada di dalam akuarium kecil. Ia canggung, sedikit gugup, dan merasa semua mata tertuju padanya. Rekan-rekannya adalah anak-anak muda yang energik, lulusan baru yang fasih bicara tentang startup dan aplikasi terbaru. Mereka memanggilnya Ibu Anissa, sebuah panggilan yang sopan namun sekaligus menciptakan jarak. Anissa sadar, ia harus membuktikan dirinya bukan sekadar ibu-ibu yang sedang bosan di rumah. Ia tidak banyak bicara, ia lebih banyak bekerja. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, setelah memastikan semua tugasnya selesai dengan sempurna. Ia melahap semua data dan laporan yang diberikan kepadanya, menganalisisnya dengan ketajaman yang membuat rekan-rekan mudanya terkesan. Perlahan tapi pasti, panggilan Ibu Anissa mulai berganti menjadi Mbak Anissa, dan tatapan skeptis berganti menjadi tatapan segan. Pak Hendra menepati janjinya. Melihat potensi Anissa, ia mulai memberinya tugas-tugas yang lebih menantang. Salah satunya adalah memimpin tim kecil untuk mencari dan menyeleksi tender-tender pemerintah berskala kecil yang sering diabaikan oleh konsultan besar. Ini adalah pekerjaan yang membosankan dan detail,
menuntut kesabaran untuk membaca ratusan halaman dokumen tender yang penuh dengan bahasa birokrasi yang rumit. Tapi bagi Anissa, ini adalah ladang emas. Ia tahu perusahaan besar seperti Sentosa Jaya Properti milik Bram tidak akan melirik tender-tender receh ini. Tapi anak perusahaannya atau tim-tim di bawahnya mungkin saja ikut serta untuk menambah portofolio. Ini adalah kesempatan untuk berhadapan langsung dengan mereka di medan yang netral. Selama berminggu-minggu, Anissa dan timnya menyisir portal pengadaan barang dan jasa pemerintah. Suatu sore, matanya terpaku pada sebuah pengumuman. Sebuah tender untuk studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan untuk pengembangan jalan akses baru di Kabupaten Bogor. Nilainya tidak besar, hanya beberapa ratus juta rupiah. Tapi yang membuat jantung Anissa berdebar adalah lokasinya. Area itu berdekatan dengan salah satu proyek perumahan baru yang sedang digarap oleh Sentosa Jaya Properti. Ia punya firasat kuat bahwa Bram akan menugaskan salah satu timnya untuk memenangkan tender ini, karena jalan akses baru itu akan sangat meningkatkan nilai jual properti mereka. Ia segera melakukan riset kecil. Melalui Diana, ia mendapat konfirmasi. Sebuah anak perusahaan Sentosa Jaya, yang bergerak di bidang konsultasi perencanaan, memang ikut serta dalam tender itu. Timnya dipimpin oleh orang kepercayaan Bram, namanya Dodi. Orangnya agak sombong tapi kerjanya lumayan rapi, kata Diana di telepon. Ini dia. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Anissa segera menghadap Pak Hendra, mempresentasikan temuannya dan meyakinkan bosnya itu bahwa mereka punya peluang besar untuk menang. Sentosa Jaya Group, Bu Anissa? Mereka raksasa. Kita ini hanya semut. Apa kita sanggup? Tanya Pak Hendra ragu. Justru karena mereka raksasa, mereka akan meremehkan tender ini, Pak. Mereka akan menggunakan metode standar dan proposal template. Sementara kita akan berikan analisis yang tidak mereka duga. Kita akan menyerang dari titik buta mereka. Jawab Anissa penuh keyakinan. Pak Hendra, yang sudah mulai percaya pada insting Anissa, akhirnya setuju. Anissa langsung bekerja. Ia tahu persis kelemahan Bram, dan kelemahan itu pasti menurun ke cara kerja timnya. Efisiensi di atas segalanya, yang seringkali berarti memotong beberapa sudut untuk menghemat biaya dan waktu. Salah satu kebiasaan Bram yang ia ingat adalah sering mengeluh tentang mahalnya biaya survei geologi dan tanah yang detail. Ia selalu lebih suka menggunakan data sekunder atau metode survei yang lebih cepat dan murah, meskipun akurasinya lebih rendah. Anissa bertaruh, tim Dodi pasti akan melakukan hal yang sama. Maka, Anissa mengusulkan pendekatan yang berbeda. Ia meyakinkan Pak Hendra untuk mengalokasikan sedikit lebih banyak anggaran untuk menyewa jasa analisis citra satelit dan pemindaian lidar. Teknologi ini bisa memberikan data kontur tanah, kepadatan vegetasi, dan bahkan potensi area rawan longsor dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan survei lapangan konvensional. Proposal mereka akan lebih mahal sedikit, tapi data yang mereka tawarkan akan jauh lebih superior. Selama 2 minggu, Anissa bekerja seperti orang gila. Siang hari ia memimpin timnya di kantor. Malam hari setelah menidurkan Arya, ia melanjutkan pekerjaannya di rumah. Ia membedah setiap detail data, membuat pemodelan 3 dimensi dari area proyek, dan menulis narasi proposal yang tajam dan meyakinkan. Ia tidak hanya menyajikan data, tapi ia menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana perencanaan yang cermat dan berbasis teknologi mutakhir bisa menyelamatkan pemerintah daerah dari potensi kerugian akibat bencana alam di masa depan. Ia menonjolkan aspek keamanan dan keberlanjutan, sesuatu yang ia yakin akan diabaikan oleh proposal dari tim Bram yang lebih fokus pada aspek komersial. Hari presentasi pun tiba. Tim Visi Adidaya mendapat giliran tepat sebelum tim dari anak perusahaan Sentosa Jaya. Anissa yang memimpin presentasi. Ia tampil tenang dan profesional. Ia menjelaskan setiap slide dengan lugas, menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari panitia tender dengan data dan argumen yang kokoh. Saat ia selesai, ada keheningan sejenak di ruangan itu, diikuti oleh anggukan-anggukan kepala yang penuh apresiasi. Saat timnya keluar ruangan, mereka berpapasan dengan Dodi dan timnya yang hendak masuk. Dodi menatap Anissa dan timnya dengan tatapan meremehkan, seolah mereka hanyalah gangguan kecil. Anissa hanya balas menatap dengan tenang, tanpa menunjukkan emosi apapun. Seminggu kemudian, hasilnya diumumkan. Visi Adidaya Konsultan dinyatakan sebagai pemenang. Seluruh kantor bersorak gembira. Pak Hendra menepuk-nepuk bahu Anissa dengan bangga. Ini adalah kemenangan terbesar mereka sejauh ini, mengalahkan anak perusahaan dari sebuah korporasi raksasa. Bagi Anissa,
Ini lebih dari sekadar kemenangan. Ini adalah sebuah pernyataan. Malam itu, ia mendapat telepon dari Diana. "Nis, kamu nggak akan percaya ini," kata Diana sambil tertawa kecil di seberang telepon. "Aku baru dapat kabar dari orang dalam Sentosa Jaya. Bram ngamuk besar di kantornya hari ini. Dia memaki-maki si Dodi di depan semua orang karena kalah tender. Sepele. Dari firma konsultan antah berantah. Katanya mereka memalukan dan tidak kompeten." Anissa tersenyum tipis. Dia menyebut nama perusahaannya. Tanyanya. "Enggak." Dia bahkan gak peduli siapa yang menang. Dia cuma marah karena timnya kalah. Saking sombongnya, dia nggak merasa perlu tahu siapa yang sudah mengalahkannya. Jawab Diana. Sempurna, batin Anissa. Panah pertamanya telah mengenai sasaran. Lukanya kecil, hanya goresan. Tapi sang target bahkan tidak tahu siapa yang telah memanahnya. Anissa mematikan laptopnya. Di atas meja kerjanya yang sederhana, ia meletakkan sebuah papan catur kecil yang baru ia beli. Ia mengambil sebuah bidak pion hitam dan memajukannya 2 langkah ke depan. Permainan baru saja dimulai. Kemenangan atas tender kecil itu menjadi batu loncatan bagi visi adidaya konsultan, dan terutama bagi Anissa. Nama firma mereka mulai dibicarakan di kalangan terbatas sebagai kuda hitam, yang mampu memberikan analisis tajam dan tak terduga. Pak Hendra, yang tadinya hanya seorang pemilik firma kecil yang pasrah pada nasib, kini berjalan dengan dada yang lebih tegap. Ia melihat Anissa bukan lagi sebagai seorang karyawan, melainkan sebagai aset paling berharga perusahaannya. Ia memberikan Anissa kebebasan lebih, tim yang lebih besar, dan akses pada sumber daya yang lebih baik. Anissa tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ia bekerja dengan etos kerja yang menakutkan. Ia mengubah visi adidaya dari sekadar konsultan reaktif yang menunggu proyek, menjadi proaktif yang mencari celah di pasar. Reputasinya sebagai wanita dengan mata elang menyebar dari mulut ke mulut. Ia bisa melihat risiko yang tidak dilihat orang lain dan menemukan peluang di tempat yang dianggap buntu. Beberapa perusahaan bahkan mencoba membajaknya dengan tawaran gaji yang menggiurkan. Namun Anissa menolaknya dengan halus. Misinya belum selesai. Visi adidaya adalah bentengnya, dan ia tidak akan meninggalkannya sebelum perang usai. Fokusnya tidak pernah goyah sedikit pun dari target utamanya, PT Sentosa Jaya Property. Setiap malam, setelah memastikan Arya tertidur pulas dengan senyum di bibirnya, sebuah pemandangan yang kini semakin sering ia lihat, Anissa akan berubah menjadi seorang pemburu. Layarnya tidak lagi hanya menampilkan laporan keuangan, tapi juga citra satelit, dokumen perencanaan kota, berita-berita industri, bahkan gosip-gosip forum properti daring. Ia sedang mencari sebuah kelemahan, sebuah retakan di tembok kokoh yang dibangun Bram, retakan yang cukup besar untuk ia masuki. Dan akhirnya, ia menemukannya. Retakan itu bernama Residensial Mega Sentosa, proyek apartemen mewah di jantung kota yang menjadi mahkota kebanggaan Bram. Proyek itu adalah pertaruhan terbesar Bram untuk membuktikan dirinya layak menjadi penerus utama di perusahaan keluarganya. Semua media meliputnya sebagai proyek properti paling ambisius tahun itu. Namun di balik semua kemegahan yang dipamerkan, Anissa mencium bau busuk. Prosesnya panjang dan melelahkan. Ia mulai dengan menelusuri semua perizinan proyek yang tersedia untuk publik. Semuanya tampak bersih di permukaan. Izin mendirikan bangunan, IMB, keluar. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, disetujui. Tapi Anissa merasa ada yang janggal. Proses persetujuan AMDAL untuk proyek sebesar itu, yang melibatkan penggusuran area pemukiman padat, biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Namun, proyek Bram mendapatkannya hanya dalam waktu kurang dari 8 bulan. Ini adalah sebuah anomali. Dengan bantuan Diana yang memiliki akses ke berbagai data, Anissa mulai menarik benang merahnya. Ia memetakan semua pihak yang terlibat dalam persetujuan AMDAL tersebut, mulai dari konsultan lingkungan, pejabat dinas tata kota, hingga anggota Dewan Legislatif daerah. Ia menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk meneliti profil digital mereka. Ia menemukan bahwa konsultan lingkungan yang disewa Bram memiliki rekam jejak sering meloloskan proyek-proyek bermasalah. Ia juga menemukan sebuah kebetulan yang menarik. Salah satu pejabat kunci di Dinas Tata Kota yang menandatangani persetujuan itu baru saja membeli sebuah rumah di salah satu kompleks perumahan elit milik Sentosa Jaya dengan diskon yang tidak masuk akal. Ini belum bisa disebut bukti suap. Tapi ini adalah bau amis yang sangat menyengat. Anissa tahu, menyerang Bram dengan tuduhan suap secara langsung adalah tindakan bunuh diri. Ia tidak punya bukti kuat,
Dan Bram bisa dengan mudah membalikan tuduhan itu menjadi pencemaran nama baik. Ia harus menggunakan cara yang lebih halus, cara yang tidak meninggalkan jejak sidik jarinya. Ia tidak akan menjadi penyerang. Ia akan menciptakan kondisi agar Bram menyerang dirinya sendiri. Ia mulai menulis. Bukan sebuah laporan tuduhan, melainkan sebuah artikel analisis industri yang mendalam. Judulnya ia buat terdengar akademis dan netral. Risiko tersembunyi di balik percepatan perizinan properti urban, studi kasus dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Di dalam artikel itu, tanpa menyebut nama Bram atau Sentosa Jaya sekalipun, Anissa memaparkan datanya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menggunakan data historis untuk menunjukkan bagaimana proyek-proyek yang proses AMDAL-nya dipercepat secara tidak wajar seringkali berakhir dengan masalah hukum, gugatan warga, dan bahkan bencana ekologis kecil seperti banjir lokal akibat drainase yang buruk. Ia memasukkan data spesifik tentang kepadatan penduduk di area sekitar proyek Bram, potensi masalah lalu lintas, dan dampak pada resapan air tanah. Setiap argumennya didukung oleh grafik, statistik, dan kutipan dari jurnal-jurnal perencanaan kota internasional. Artikel itu adalah sebuah mahakarya analisis risiko yang dingin dan objektif. Setelah menyempurnakannya selama seminggu, ia mengirim artikel itu ke Diana. Bisakah firma kamu menerbitkan ini di portal riset kalian sebagai analisis industri bulanan? Anggap saja ini tulisan dari analis anonim atau kontributor industri, pintanya. Diana membaca artikel itu dan langsung mengerti maksudnya. Nis, ini jenius sekaligus kejam. Kamu menusuknya dengan pisau bedah yang dibungkus dengan kertas ilmiah, komentar Diana. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Portal riset firma sekuritas tempat Diana bekerja adalah salah satu rujukan utama bagi para investor, bankir, dan pemain besar di industri properti. Artikel itu tidak langsung viral, tapi ia menyebar di kalangan yang tepat. Para investor yang cermat, analis kredit bank, dan fund manager yang menanamkan uangnya di Sentosa Jaya mulai membacanya. Mereka mulai bertanya-tanya. Mereka mulai melihat proyek residensial Mega Sentosa bukan lagi sebagai tambang emas, melainkan sebagai potensi ladang ranjau. Bram merasakan dampaknya secara perlahan. Awalnya hanya sebuah email dari salah satu investor institusional yang menanyakan tentang mitigasi risiko banjir. Bram menjawabnya dengan percaya diri. Lalu, datang telepon dari bank yang memintanya untuk mempresentasikan kembali studi kelayakan AMDAL mereka dengan lebih detail. Kemudian, seorang calon pembeli unit penthouse yang sangat potensial tiba-tiba menunda keputusannya dengan alasan ingin melihat jaminan penanganan dampak lalu lintas. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berdatangan, dari berbagai arah. Semuanya mengarah pada isu-isu yang sama persis seperti yang dibahas dalam artikel anonim itu. Bram menjadi frustrasi. Proyeknya yang berjalan mulus tiba-tiba seperti tersendat lumpur. Ia memarahi timnya, menuduh mereka tidak becus dalam meyakinkan para pemangku kepentingan. Ia menjadi paranoid, mencurigai ada rival bisnis yang sengaja menyebar rumor untuk menjatuhkan proyeknya. Ia menyewa konsultan humas untuk memadamkan isu, tapi itu sia-sia. Artikel itu tidak menuduh, ia hanya menyajikan data, dan data tidak bisa dibantah dengan siaran pers. Tekanan di kantor terbawa sampai ke rumah. Kemewahan yang dinikmati Rania mulai terganggu. Rencana liburan mereka ke Swiss terpaksa ditunda dengan alasan cash flow perusahaan sedang ketat. Batas kartu kredit tambahan milik Rania diturunkan. Ia mulai mengeluh. Katanya kamu direktur. Mas, masa untuk liburan saja susah? Dulu waktu aku sama yang lain, nggak pernah begini. Keluhnya suatu malam, membandingkan Bram dengan mantan-mantan kekasihnya yang kaya. Kamu tidak mengerti. Ini bisnis. Ada tekanan, ada masalah. Bentak Bram, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya pada Rania. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi di rumah megah itu. Rania, yang mencintai Bram karena status dan kekuasaannya, mulai merasa tidak nyaman saat melihat kekuasaan itu goyah. Ia tidak menyukai Bram yang stres dan mudah marah. Ia merindukan Bram yang arogan dan penuh kendali. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Anissa memantau semuanya dari kejauhan. Ia membaca berita tentang penundaan penjualan unit apartemen Bram. Ia mendengar desas-desus tentang ketegangan antara Bram dan para investor dari Diana. Ia merasa puas, sebuah kepuasan dingin yang mengalir di pembuluh darahnya. Awan-awan badai telah ia kumpulkan tepat di atas kepala Bram. Dan Bram, pria malang yang arogan itu, berdiri di bawahnya, basah kuyup oleh gerimis masalah, tanpa pernah sadar siapa yang telah mengatur cuaca.
Berkat kesuksesan beberapa proyek kecil dan analisis industri tajam yang, secara anonim, ditulis oleh Anissa, nama visi adidaya konsultan mulai menanjak. Mereka bukan lagi firma antah berantah. Mereka kini dikenal sebagai butik konsultan yang kecil namun memiliki taji. Reputasi inilah yang akhirnya membawa mereka pada sebuah kesempatan emas. Sebuah peluang yang begitu besar hingga membuat Pak Hendra gemetar saat pertama kali mendengarnya. PT Mahakarya Land, salah satu dari 5 pengembang properti terbesar di Indonesia dan rival abadi dari Sentosa Jaya Property, mengundang mereka untuk ikut serta dalam sebuah pitching tertutup. Mahakarya Land sedang mencari mitra konsultan strategis untuk proyek jangka panjang mereka yang bertujuan untuk merebut dominasi pasar dari Sentosa Jaya. Bagi visi adidaya, ini seperti sebuah klub sepak bola divisi 3 yang diundang untuk bertanding di final Liga Champions. Para analis muda di kantor panik sekaligus bersemangat. Mereka merasa ini di luar jangkauan mereka. Tapi Anissa, ia justru merasa tenang. Ini bukan di luar jangkauan. Ini adalah takdir. Ini adalah langkah selanjutnya yang telah ia proyeksikan dalam peta perangnya. Ia mengambil alih persiapan pitching itu sepenuhnya. Ia tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Hanya ditemani oleh kopi dan tumpukan data. Ia tidak hanya mempersiapkan presentasi biasa. Ia mempersiapkan sebuah proposal perang. Ia membedah Sentosa Jaya Property hingga ke tulang-tulangnya. Ia memetakan kekuatan mereka, kelemahan mereka, gaya kepemimpinan Bram yang ia kenal luar dalam, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil dewan direksi mereka. Ia tahu persis bagaimana cara mereka berpikir. Hari pitching itu tiba. Anissa berdiri di depan jajaran direksi Mahakarya Land, orang-orang paling berkuasa di industri properti. Ia tidak terlihat seperti seorang analis junior dari firma kecil. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kecerdasan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ia tidak memulai presentasinya dengan basa-basi. Ia langsung menghantam. Selama ini, bapak-bapak sekalian telah mencoba melawan Sentosa Jaya dengan cara yang salah. Mulainya, dengan suara yang jelas dan mantap. Anda mencoba melawan mereka dengan kekuatan, dengan membangun yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mewah. Tapi Anda tidak akan pernah menang dengan cara itu. Karena itulah permainan yang mereka kuasai. Untuk mengalahkan Sentosa Jaya, kita tidak boleh bermain catur dengan cara mereka. Kita harus menendang papan caturnya. Selama 1 jam berikutnya, Anissa memaparkan strateginya yang radikal. Ia mengusulkan agar Mahakarya Land tidak lagi fokus pada kemewahan, melainkan pada kepercayaan. Ia menunjukkan data-data yang ia kumpulkan, termasuk artikel anonimnya sendiri, tentang bagaimana pasar kelas atas mulai jenuh dengan kemewahan dan mulai peduli pada isu keberlanjutan, keamanan jangka panjang, dan transparansi pengembang. Strateginya adalah memposisikan Mahakarya Land sebagai pengembang yang bertanggung jawab, dan secara kontras, melabeli Sentosa Jaya sebagai pengembang gaya lama yang sering mengambil jalan pintas. Ia bahkan mengusulkan sebuah langkah yang sangat berani. Saat ini, proyek mahkota Sentosa Jaya adalah residensial Mega Sentosa. Proyek itu sedang bermasalah. Para investor ragu, penjualan melambat. Inilah saatnya kita menyerang. Mahakarya Land memiliki lahan kosong yang strategis, hanya berjarak 2 km dari sana. Jangan bangun apartemen tandingan. Bangun sebuah kompleks hunian berkonsep Green Sanctuary, dengan sertifikasi lingkungan internasional tertinggi, sistem keamanan anti bencana, dan transparansi penuh pada setiap proses pembangunannya. Kita tidak menjual kemewahan. Kita menjual ketenangan pikiran. Kita akan mencuri pasar mereka bukan dengan diskon, tapi dengan nilai yang tidak bisa mereka tandingi. Para direksi Mahakarya Land terpukau. Mereka belum pernah mendengar proposal seberani dan sekomprehensif ini. Di akhir presentasinya, Anissa menutup dengan kalimat yang menusuk. Bramantio dan timnya adalah sprinter yang hebat. Tapi ini bukan lari 100 meter. Ini adalah maraton. Dan saya akan menunjukkan pada Anda cara membuat mereka kehabisan napas di kilometer ke-5. Seminggu kemudian, visi adidaya resmi ditunjuk sebagai konsultan strategis utama untuk Mahakarya Land. Kantor kecil mereka gegap gempita. Anissa kini bukan lagi sekadar analis. Ia adalah pimpinan proyek untuk klien terbesar mereka. Ia punya akses pada sumber daya yang nyaris tak terbatas. Timnya diperbesar. Ia diberi ruang kerja pribadi. Dan gajinya dinaikkan berkali-kali lipat. Ini adalah kemenangan besar. Tapi Anissa tidak merayakannya. Ia langsung bekerja. Dengan posisinya yang baru, ia punya alasan yang sah untuk menyelidiki Sentosa Jaya lebih dalam lagi.
kali ini dengan dukungan penuh dari raksasa industri. Saat menganalisis struktur finansial Sentosa Jaya untuk mencari kelemahan kompetitif, ia menemukan sebuah kejanggalan yang lebih serius. Ia melihat adanya pola akuisisi lahan oleh Sentosa Jaya melalui beberapa perusahaan cangkang dengan harga yang digelembungkan. Setelah ditelusuri lebih jauh dengan bantuan tim forensik keuangan dari Mahakarya Land, ia menemukan bahwa direktur dari perusahaan-perusahaan cangkang itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan beberapa anggota direksi Sentosa Jaya, termasuk Bram. Ini adalah praktik yang sangat umum untuk menyedot dana perusahaan secara terselubung. Ini adalah bom waktu. Anissa kini memiliki dua senjata di tangannya. Senjata pertama adalah proyek Green Sanctuary, Mahakarya Land, yang kini sudah mulai diumumkan ke publik, lengkap dengan kampanye pemasaran agresif yang menyoroti pentingnya hunian yang jujur dan aman. Pengumuman ini menghantam Sentosa Jaya seperti sebuah pukulan telak, membuat proyek residensial Mega Sentosa milik Bram tampak semakin usang dan berisiko. Senjata kedua adalah temuan tentang perusahaan cangkang itu. Ini adalah senjata yang jauh lebih mematikan. Ia bisa saja langsung membocorkannya. Tapi itu terlalu gegabah. Ia butuh momentum yang tepat. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan kedua yang lebih halus namun merusak. Ia menyusun sebuah dosier ringkas berisi temuan awalnya, tanpa data yang terlalu spesifik, tentang potensi mismanajemen keuangan di sektor properti. Dengan bantuan Diana, dosier itu sampai ke tangan seorang jurnalis investigasi keuangan yang terkenal tajam dan haus akan skandal besar. Ia membocorkannya sebagai tip dari seorang whistleblower yang prihatin dengan kesehatan industri. Beberapa minggu kemudian, sebuah artikel investigasi besar terbit di salah satu surat kabar bisnis paling berpengaruh. Artikel itu tidak menyebut Sentosa Jaya secara langsung, tapi ia mengupas tuntas modus operandi penggelembungan nilai aset melalui perusahaan cangkang dan memberikan beberapa petunjuk yang jika dihubungkan, akan mengarah jelas pada perusahaan Bram. Artikel itu mengguncang pasar. Para investor panik. Harga saham perusahaan-perusahaan properti, terutama yang memiliki struktur korporasi yang rumit seperti Sentosa Jaya, mulai anjlok. Singgasana Bram yang tadinya hanya goyah, kini mulai retak. Dewan direksi, yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, mulai mengadakan rapat-rapat darurat. Nama Bram, sang putra mahkota, yang tadinya selalu dipuja-puja, kini disebut dengan nada penuh kekhawatiran dan keraguan. Ia dipanggil untuk memberikan penjelasan. Ia diserang dari segala arah. Proyek andalannya dihantam oleh kompetitor, investornya ketakutan, dan kini integritas keuangannya dipertanyakan oleh media. Bram merasa seperti berada di tengah lautan badai. Kapalnya oleng ke kanan dan ke kiri. Ia berteriak, marah, menuduh semua orang berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Ia masih buta. Ia tidak pernah menyadari bahwa badai itu sendiri memiliki nama. Nama yang pernah ia panggil dengan mesra, sebelum ia campakkan di tengah malam buta. Nama itu adalah Anissa. Angin sudah berpihak pada Anissa. Artikel investigasi itu telah menciptakan ekosistem yang sempurna untuk serangan finalnya. Sentosa Jaya Property tidak lagi dilihat sebagai pilar industri yang kokoh, melainkan sebagai sebuah bangunan tua dengan fondasi yang retak. Para investor gelisah, media mengendus darah, dan dewan direksi terpecah. Mereka terpaksa mengumumkan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, untuk membahas langkah-langkah strategis perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar terkini, sebuah eufemisme untuk sesi interogasi terhadap kinerja Bramantio. Anissa tahu, inilah panggung yang ia butuhkan. Sebuah panggung besar dengan semua mata tertuju padanya, di mana ia bisa menjatuhkan tirai penutup bagi karir Bram. Senjata pamungkasnya telah ia siapkan. Dengan sumber daya dari Mahakarya Land dan bantuan Diana yang bekerja di belakang layar, ia berhasil mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Bukan lagi sekadar analisis atau indikasi, melainkan bukti transaksi. Salinan slip transfer antar bank dari rekening Sentosa Jaya ke rekening perusahaan-perusahaan cangkang, dan dari sana, aliran dana yang lebih kecil namun signifikan masuk ke rekening pribadi yang terafiliasi dengan Dodi, tangan kanan Bram, dan bahkan sebuah rekening lain-lain yang Anissa yakini dikendalikan oleh Bram sendiri. Puncaknya adalah sebuah memo internal yang bocor, memo yang ditandatangani oleh Bram, yang menyetujui akuisisi lahan dengan harga yang jelas-jelas tidak wajar dari salah satu perusahaan cangkang tersebut. Memo itu adalah paku terakhir di peti mati Bram. Smoking gun. Itu kini ada di tangannya. Anissa tidak akan membocorkannya secara serampangan. Ia merencanakan eksekusinya dengan ketelitian seorang jenderal perang.
Ia tidak ingin ini hanya menjadi skandal media yang akan mereda dalam beberapa minggu. Ia ingin ini menjadi sebuah ledakan nuklir yang terjadi di dalam ruang rapat, yang dampaknya akan meruntuhkan seluruh struktur kekuasaan Bram dari dalam. Tujuannya adalah membuat Bram tidak bisa mengelak, tidak bisa bersembunyi di balik pengacara atau tim humas. Ia harus hancur di depan semua orang yang pernah menghormatinya, terutama di depan ayahnya sendiri. 24 jam sebelum RUPSLB dimulai, Anissa melancarkan serangan 3 penjurunya. Ia pergi ke sebuah warung internet kecil di pinggir kota, jauh dari kantor atau rumahnya. Menggunakan jaringan publik dan layanan email terenkripsi, ia mengirim 3 paket data digital yang identik. Paket pertama dikirim ke Bapak Wisnu, komisaris independen Sentosa Jaya yang terkenal memiliki integritas tinggi dan sering berseberangan dengan keluarga pemilik. Subjek emailnya, informasi krusial untuk RUPSLB demi kebaikan PT Sentosa Jaya Property. Paket kedua ia kirim ke Bayu, jurnalis investigasi yang menulis artikel sebelumnya. Subjeknya, data lanjutan terkait artikel Anda. Embargo hingga pukul 10 besok pagi. Ini akan memastikan media siap meledakkan beritanya begitu sesi rapat dimulai. Paket ketiga, dan yang paling strategis, ia kirim ke manajer investasi dari Dana Pensiun Agung Sentosa, salah satu pemegang saham institusional terbesar yang dikenal sangat vokal dan tidak punya sentimen pribadi pada keluarga Bram. Subjeknya, bukti penyelewengan dana yang merugikan nilai investasi Anda. Setelah menekan tombol, kirim, untuk yang terakhir kalinya, Anissa menutup laptopnya. Ia duduk sejenak di kursi plastik yang reot itu, menghirup udara yang pengap. Tidak ada perasaan gembira yang meluap-luap. Yang ada hanya kelegaan yang dingin dan rasa tegang yang luar biasa. Seperti sesaat sebelum fajar menyingsing di medan pertempuran. Ia telah melepaskan semua anak panahnya. Kini ia hanya tinggal menunggu kabar jatuhnya sang raksasa. Keesokan harinya, Anissa bekerja seperti biasa. Ia memimpin rapat dengan tim Mahakarya Land, membahas desain lanskap untuk proyek Green Sanctuary. Rekan-rekannya tidak melihat ada yang berbeda darinya, kecuali mungkin tatapannya yang sesekali menerawang jauh. Di sakunya, ponselnya diatur dalam mode getar. Diana berjanji akan memberinya pembaruan langsung dari arena pembantaian. Pukul 10 pagi, ponselnya bergetar. Pesan dari Diana, RUPSLB dimulai. Suasana tegang. Ayah Bram memimpin rapat. 10 menit kemudian, agenda rutin dibacakan. Semua orang gelisah. Lalu, pada pukul 10.32, pesan yang ditunggu-tunggu itu tiba. Wisnu, komisaris independen, minta interupsi. Dia bilang ada agenda krusial yang harus dibahas menyangkut integritas direksi. Anissa menarik napas panjang. Dimulai. Di dalam ballroom hotel bintang 5 yang mewah, suasana berubah dari tegang menjadi dingin. Pak Wisnu, dengan suara tenang namun tegas, menampilkan dokumen-dokumen yang dikirim Anissa ke layar proyektor raksasa. Slip transfer, struktur perusahaan cangkang, dan puncaknya, memo yang ditandatangani Bram. Ia tidak menuduh. Ia hanya bertanya, Direktur Operasional, Bapak Bramantio, bisakah Anda menjelaskan transaksi-transaksi ini? Bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda menyetujui pembelian lahan dengan harga 300% di atas nilai pasar wajar dari perusahaan yang baru berdiri 3 bulan? Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada Bram. Bram, yang tadinya duduk dengan angkuh di barisan depan, tampak pucat pasi. Ia tidak menyangka ini akan terjadi. Ia mencoba menjawab, tetapi suaranya terbata-bata. Itu adalah keputusan bisnis yang sudah dikaji. Tim kami telah melakukan uji tuntas. Jawabannya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Saat itulah, manajer investasi dari Dana Pensiun Agung Sentosa berdiri. Penjelasan Anda tidak cukup, Pak Bramantio. Data yang kami terima semalam menunjukkan ini bukan kelalaian, tapi sebuah pola yang sistematis. Ini adalah fraud. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kekacauan pun meledak. Para pemegang saham minoritas mulai berteriak, meminta penjelasan. Ayah Bram, yang duduk di kursi pimpinan rapat, wajahnya mengeras seperti batu. Ia mencoba menenangkan suasana, tetapi terlambat. Di luar ruangan, ponsel Bayu sang jurnalis sudah bekerja. Ia mengetik dengan cepat, dan beberapa menit kemudian, berita utama di semua portal berita bisnis berganti serempak. Direktur Sentosa Jaya, Bramantio, diduga terlibat skandal penggelembungan dana jutaan dolar. Bram benar-benar terkunci. Ia menatap ayahnya, memohon bantuan,
Tetapi yang ia lihat di mata ayahnya bukanlah amarah, melainkan sesuatu yang lebih buruk, kekecewaan yang mendalam. Ayahnya telah membangun perusahaan itu dari nol dengan prinsip integritas. Dan kini putranya sendiri yang telah menghancurkan warisan itu. Rapat yang tadinya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, kini berubah menjadi pengadilan terbuka. Voting pun dilakukan atas desakan para pemegang saham. Mosi tidak percaya terhadap Bramantio. Hasilnya telak. Hampir seluruh pemegang saham, termasuk perwakilan dari blok keluarga yang tidak menyukai Bram, setuju untuk memberhentikannya. Palu diketuk. Dengan ini, rapat umum pemegang saham luar biasa memutuskan untuk memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Bramantio dari jabatannya sebagai Direktur Operasional PT Sentosa Jaya Properti. Efektif saat ini juga. Hantaman itu begitu telak hingga Bram merasa seolah seluruh udara di paru-parunya tersedot keluar. Dunianya runtuh dalam sekejap. Ponsel Anissa bergetar lagi. Pesan dari Diana. Dia dipecat. Game over. Anissa membaca pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Ia berjalan ke jendela kantornya, menatap cakrawala kota yang sibuk. Ia tidak tersenyum. Ia hanya merasa sebuah beban berat yang telah ia pikul selama berbulan-bulan akhirnya terangkat dari pundaknya. Keadilan untuknya dan Arya mungkin belum sepenuhnya tercapai. Tapi hari ini, ia telah merobohkan tiang utama dari istana keangkuhan suaminya. Ia telah membuktikan bahwa seorang ibu rumah tangga yang ia hina, ternyata adalah arsitek dari kehancurannya sendiri. Keluar dari ballroom hotel itu terasa seperti berjalan melewati lorong neraka. Setiap langkah yang diambil Bram terasa begitu berat. Seolah kakinya terbenam dalam pasir hisap. Kilatan lampu kamera dari puluhan wartawan yang sudah menunggu di lobi menyilaukan matanya, menusuknya tanpa ampun. Teriakan pertanyaan mereka terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Pak Bram, apa tanggapan Anda? Apakah benar ada kerugian negara? Siapa lagi yang terlibat? Ia tidak menjawab. Dengan wajah tertunduk, dikawal oleh beberapa petugas keamanan, ia menerobos kerumunan itu. Ia merasa telanjang. Semua topeng kekuasaan dan kehormatannya telah dilucuti di depan mata publik. Ia berhasil masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, dan menyuruh sopirnya untuk segera jalan. Di dalam keheningan mobil yang melaju kencang, ia mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Ini pasti mimpi buruk. Ia akan bangun sebentar lagi. Tapi dering ponselnya yang tak henti-henti menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit. Nama-nama yang muncul di layar adalah nama teman-teman sosialitanya, mitra bisnisnya, bahkan beberapa anggota keluarganya. Ia tidak menjawab satupun. Ia tahu apa yang akan mereka tanyakan. Ia tahu tatapan mereka kini bukan lagi tatapan kagum, melainkan tatapan hina. Saat tiba di rumah, ia mengharapkan ketenangan. Ia mengharapkan Rania akan menyambutnya dengan pelukan, memberinya kekuatan. Tapi yang ia temukan adalah pemandangan yang membuat sisa-sisa dunianya hancur berkeping-keping. Di ruang tamu yang luas, beberapa koper bermerek tergeletak di dekat pintu. Rania, dengan wajah dingin tanpa riasan, sedang memberikan instruksi kepada seorang pelayan untuk memasukkan sebuah kotak perhiasan ke dalam tas tangannya. Rania, kamu mau kemana? Tanya Bram dengan suara serak, hatinya mencelos. Rania menoleh, menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang dingin. Tidak ada lagi tatapan memuja yang biasa ia berikan. Pergi, tentu saja. Aku tidak berencana untuk ikut tenggelam bersama kapal karam, jawabnya ketus. Apa maksudmu kapal karam? Ini hanya masalah sementara. Rania, aku bisa menyelesaikannya. Ayahku akan. Ayahmu? Potong Rania sambil tertawa sinis. Ayahmu yang membiarkanmu dibantai di depan umum? Buka matamu, Bram. Kamu sudah habis. Game over. Kata-kata itu, game over, sama persis seperti yang ada di pesan Diana untuk Anissa. Sebuah kebetulan yang ironis. Bram melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Rania. Jangan tinggalkan aku, Ran. Aku butuh kamu sekarang. Pintanya. Suaranya kini terdengar memelas. Ini adalah Bram yang belum pernah Rania lihat. Bram yang lemah, yang putus asa. Dan Rania muak melihatnya. Ia menepis tangan Bram dengan kasar. Butuh aku? Atau butuh penonton untuk drama menyedihkanmu? Dengar, Bram. Aku bersama pemenang, bukan pecundang. Aku bertaruh pada kuda pacu, bukan keledai lumpuh yang kakinya patah. Saat kamu di puncak, kamu adalah segalanya bagiku. Tapi sekarang, ia berhenti sejenak,
menatap Bram dengan tatapan paling menghina yang bisa ia kerahkan. Sekarang kamu tidak ada apa-apanya. Anissa mungkin cukup bodoh untuk mencintaimu tanpa syarat, tapi aku tidak sebodoh itu. Nama Anissa yang disebut Rania terasa seperti sengatan listrik bagi Bram. Wanita yang telah ia buang, wanita yang ia anggap tidak ada apa-apanya. Kini namanya digunakan sebagai pembanding untuk menunjukkan betapa rendahnya ia sekarang. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada dipecat di depan ratusan orang. Rania mengambil tas tangannya dan berjalan menuju pintu. Selamat tinggal, Bramantio. Semoga kamu menikmati sisa hidupmu sebagai bahan tertawaan, katanya sebelum akhirnya menghilang di balik pintu, meninggalkan Bram sendirian di tengah kemegahan rumah yang kini terasa seperti kuburan yang dingin dan kosong. Sendirian. Ia benar-benar sendirian. Telepon dari pengacaranya beberapa saat kemudian menambah pekat kegelapan yang menyelimutinya. Aset pribadinya telah dibekukan oleh otoritas jasa keuangan untuk keperluan investigasi. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus fraud dan manipulasi laporan keuangan. Ia terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Bram tertawa. Tawa yang terdengar seperti isak tangis orang gila. Dalam waktu kurang dari 6 jam, ia telah kehilangan segalanya. Jabatan, kekayaan, wanita, teman, dan kehormatan. Ia berjalan sempoyongan melewati ruangan-ruangan di rumah itu. Setiap sudut terasa asing. Ia sadar, ini bukanlah rumah yang ia bangun. Ini adalah rumah yang Anissa rawat. Ia bisa melihat bayangan Anissa di dapur, sedang memasak rendang kesukaannya. Ia bisa mendengar gema tawa Arya di ruang keluarga. Kenangan-kenangan yang pernah ia buang jauh-jauh kini kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia masuk ruang kerjanya, menuang segelas whisky dengan tangan gemetar. Ia menenggaknya dalam sekali tegukan, merasakan cairan itu membakar tenggorokannya. Ia melihat sebuah bingkai foto kecil di sudut meja yang jarang ia perhatikan. Foto Arya saat pertama kali masuk sekolah, tersenyum bangga dengan seragam barunya, diapit oleh Anissa yang juga tersenyum bahagia. Matanya terpaku pada senyum Anissa. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia lihat. Kemarahan yang tak terkendali tiba-tiba meledak dalam dirinya. Ia menyapu semua yang ada di atas meja kerjanya dengan lengannya. Laptop, tumpukan dokumen, gelas whisky, semuanya jatuh berhamburan di lantai. Ia berteriak. Sebuah teriakan frustrasi dan keputusasaan yang menggema di rumah yang kosong. Ia menjambak rambutnya, lalu merosot ke lantai, bersandar pada kaki meja. Ia menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sang adidaya itu menangis. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang pria yang egonya telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Di tengah isak tangisnya, di tengah kegelapan keputusasaannya, sebuah pikiran aneh melintas di benaknya. Semua ini terlalu rapi, terlalu sistematis. Kekalahannya di tender kecil, artikel anonim yang mengganggu proyek apartemennya, hingga kebocoran data rahasia sebelum RUPSLB. Ini bukan serangan dari rival bisnisnya. Serangan mereka biasanya brutal dan terbuka. Ini berbeda. Ini cerdas, halus, dan mematikan. Seperti permainan catur yang dimainkan oleh seorang Grandmaster. Dan entah kenapa, saat ia mencoba membayangkan siapa Grandmaster itu, hanya satu wajah yang muncul di benaknya. Wajah wanita yang sedang tersenyum di dalam bingkai foto yang pecah di lantai. Wajah Anissa. Beberapa minggu berlalu sejak Bramantio jatuh dari singgasananya. Namanya sempat menjadi santapan media, lalu perlahan tergantikan oleh skandal-skandal baru. Ia menjadi berita kemarin. Bagi dunia, ia telah lenyap. Tapi bagi Bram sendiri, setiap hari adalah pengulangan dari neraka yang sama. Ia tinggal di sebuah apartemen sewaan yang kecil dan pengap. Sisa aset yang tidak sempat dibekukan karena terdaftar atas nama ibunya. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa, dihantui oleh bayangan kegagalannya. Kesombongan yang dulu menjadi baju zirahnya kini telah luruh, meninggalkannya telanjang dan rapuh di hadapan kenyataan. Ia telah mencoba menghubungi ayahnya, tetapi panggilan itu tidak pernah diangkat. Ia telah diasingkan oleh keluarganya sendiri, dianggap sebagai aib yang telah mencoreng nama baik perusahaan. Teman-temannya menghilang. Para wanita yang dulu mengelilinginya kini bahkan tidak membalas pesannya. Ia benar-benar sendirian. Dalam kesendirian yang menyiksa itu, ia punya banyak waktu untuk berpikir. Ia memutar ulang seluruh hidupnya, dan di setiap titik krusial kegagalannya, ia selalu menemukan satu benang merah, arogansinya sendiri. Arogansi yang membuatnya meremehkan Anissa.
Ia mulai mengingat detail-detail kecil. Bagaimana Anissa dulu sering memberinya masukan strategis tentang pekerjaan yang selalu ia abaikan. Bagaimana Anissa bisa membaca karakter orang dengan akurat. Bagaimana Anissa, dengan pengetahuannya yang luas, sebenarnya adalah mitra sepadan yang selalu ia cari. Namun matanya terlalu buta oleh citra, ibu rumah tangga, yang ia lekatkan sendiri pada istrinya. Pikiran bahwa Anissa adalah dalang di balik semua ini tidak lagi terasa seperti tuduhan, melainkan sebuah kepastian yang logis. Dan anehnya, ia tidak merasa marah. Rasa marahnya telah habis, terkuras oleh keputusasaan. Yang ada hanyalah rasa takjub yang menakutkan. Ia telah diremukan oleh wanita yang ia anggap lemah, dihancurkan oleh senjata yang ia kira telah tumpul dan terkubur. Kini, setelah kehilangan segalanya, hanya ada satu hal yang tersisa untuk ia lakukan. Bukan untuk memperbaiki keadaan, karena ia tahu itu mustahil. Tapi untuk mendapatkan semacam titik hening di tengah badai di kepalanya. Ia harus menemuinya. Ia harus mendengar langsung darinya. Hari itu, ia mengenakan kemeja terbaik yang ia punya, meskipun sedikit kusut karena sudah lama tidak disetrika. Ia tidak bercukur. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan malam-malam tanpa tidurnya. Ia naik taksi menuju Menara Mahakarya, gedung pencakar langit megah tempat Anissa kini bekerja. Setiap meter yang ditempuh taksi itu terasa seperti satu langkah menuju tiang gantungan. Ia, Bramantio, yang dulu biasa diantar oleh sopir pribadi ke gedung-gedung tertinggi di kota ini, kini datang sebagai pengemis. Ia melangkah masuk ke lobi gedung yang berkilauan. Dinginnya pendingin ruangan dan aroma parfum mahal yang menguar terasa begitu kontras dengan kondisinya yang lusuh. Ia mendekati meja resepsionis dengan ragu. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Sapa resepsionis muda itu dengan ramah. Saya ingin bertemu dengan Ibu Anissa," kata Bram, suaranya nyaris berbisik. "Apakah sudah ada janji?" "Belum." "Katakan saja, Bramantio ingin bertemu." Resepsionis itu sedikit mengernyitkan dahi saat mendengar namanya, nama yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dengan sedikit canggung, ia menelepon ke atas. Beberapa saat kemudian, ia meletakkan gagang telepon. "Mohon ditunggu sebentar di area sofa. Pak, Ibu Anissa akan segera turun." Bram berjalan ke sofa empuk di sudut lobi. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Para eksekutif muda yang lalu lalang dengan langkah cepat dan percaya diri seolah menatapnya dengan pandangan aneh. Ia adalah hantu dari masa lalu mereka. Sebuah contoh kegagalan yang nyata. Penantian itu adalah siksaan terberat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Akhirnya, dari lift kaca di seberang lobi, ia melihat sosok itu. Anissa. Ia tampak sangat berbeda. Ia mengenakan sebuah blazer berwarna navy yang dipadu dengan kemeja sutra putih, rambutnya ditata rapi, dan langkahnya begitu mantap dan penuh wibawa. Ia tidak lagi berjalan dengan sedikit menunduk seperti dulu. Ia berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura kekuasaan yang tenang. Ia adalah ratu di istananya. Anissa berjalan menghampirinya. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Ia berhenti beberapa langkah di depan Bram. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya dingin, datar, dan profesional. Tidak ada lagi kelembutan di sana. Bram menelan ludah, mencoba menemukan suaranya. Ia berdiri. "Anissa, aku." Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Semua kata-kata yang telah ia susun di kepalanya buyar begitu saja. Ia hanya bisa menatap wanita di depannya. Wanita yang sama yang pernah memasangkan dasinya setiap pagi. Wanita yang kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. "Kamu yang melakukannya, kan?" Akhirnya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Semuanya. Dari tender kecil itu, artikel di media, sampai data yang bocor di RUPSLB. Itu semua kamu. Anissa tidak mengiyakan, tapi juga tidak menyangkal. Ia hanya balas menatap Bram, membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Dan di dalam keheningan itu, Bram tahu ia benar. "Bagaimana?" bisik Bram, lebih pada dirinya sendiri. "Bagaimana kamu bisa?" "Karena kamu meremehkanku, Bram," jawab Anissa akhirnya. Suaranya masih tetap datar. "Kamu membuangku karena menganggap aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak sepadan dengan ambisimu. Kamu lupa, otakku tidak ikut berhenti bekerja hanya karena aku berhenti bekerja di kantor. Kamu menghina pengorbananku. Kamu menghancurkan duniaku di depan mata anakku. Kamu pikir aku akan diam saja dan menangis di sudut.
Setiap kata Anissa adalah sebuah vonis yang menghantam Bram. Ia benar. Ia telah melakukan semua itu. Ia telah menjadi monster yang begitu buta oleh keangkuhannya sendiri. Rasa sesal yang luar biasa, yang lebih pekat dari apapun yang pernah ia rasakan, tiba-tiba membanjiri dirinya. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di lobi. Ia tidak peduli lagi dengan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Di hadapan Anissa, di tengah lobi yang menjadi simbol kesuksesan istrinya, Bramantio melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia jatuh berlutut. Suara lututnya yang menghantam lantai marmer yang dingin terdengar cukup keras. Orang-orang di sekitar mereka berhenti melangkah, menatap dengan kaget. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan aku, Anissa," isaknya. Bahunya bergetar. "Aku minta maaf. Aku salah. Aku buta. Aku adalah pria paling bodoh di dunia ini. Aku mohon, maafkan aku." Anissa hanya menatap punggung pria yang sedang bersimpuh di depannya itu. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa puas. Yang ada hanya kehampaan. Ia meraih ponselnya, menekan sebuah nomor. "Suruh Arya turun ke lobi sekarang," katanya singkat pada asistennya. Beberapa menit kemudian, Arya datang diantar oleh seorang staf. Ia berhenti saat melihat pemandangan di depannya. Ayahnya, sosok yang dulu begitu besar dan kuat, kini bersujud di kaki ibunya seperti seorang pesakitan. Arya menatap ibunya dengan tatapan bingung. Anissa berjongkok di depan Arya, memegang kedua bahunya. Ia tidak melihat ke arah Bram. Matanya hanya tertuju pada putranya. "Lihat, nak," bisiknya lembut. "Ayahmu sedang meminta maaf. Ingat momen ini baik-baik. Ingat bahwa kekuatan sejati bukanlah saat kamu bisa membuat orang lain bersujud di kakimu. Kekuatan sejati adalah kemampuanmu untuk tetap berdiri tegak dengan kepala terangkat. Bahkan setelah seluruh duniamu dihancurkan. Jangan pernah lupakan itu." Bram, yang masih bersujud, mendengar setiap kata itu. Ia tahu, ini bukanlah pengampunan. Ini adalah pelajaran terakhir. Sebuah pelajaran yang ia dapatkan saat ia sudah berada di dasar jurang yang paling dalam. Anissa menatap Bram yang masih bersujud di lantai marmer yang dingin untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua sudah selesai. "Ayo, sayang, kita pulang," katanya pada Arya, sambil menggandeng tangan putranya dan berjalan menjauh, meninggalkan Bram di tengah tatapan puluhan pasang mata yang penuh keheranan dan cemoh. Ia tidak menoleh ke belakang. Bab itu dalam hidupnya telah ia tutup rapat-rapat. Di dalam mobil menuju rumah, Arya akhirnya bertanya, "Ibu, ayah kenapa?" Anissa menghela napas panjang, mencari kata-kata yang tepat untuk dijelaskan pada seorang anak. "Ayahmu telah melakukan kesalahan besar, nak. Dan sekarang, ia sedang menyadarinya. Kita doakan saja yang terbaik untuknya, tapi jalan kita sudah berbeda." Ia tidak ingin menanamkan kebencian di hati Arya. Balas dendamnya tidak pernah bertujuan untuk itu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pada putranya bahwa ibu mereka bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Tujuannya adalah untuk membangun kembali dunia mereka yang telah hancur, menjadi lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Penolakan Anissa terhadap Bram bukanlah sebuah adegan dramatis yang penuh amarah. Itu adalah sebuah penolakan yang sunyi dan final. Bram mencoba menghubunginya beberapa kali setelah kejadian di lobi itu, mengirim pesan-pesan panjang yang berisi penyesalan dan permohonan untuk kembali. Anissa tidak pernah membalasnya. Ia hanya mengganti nomor ponselnya. Baginya, Bramantio sudah menjadi bagian dari masa lalu, seperti sebuah buku yang sudah tamat ia baca dan kini ia letakkan kembali di rak. Ceritanya menarik, tapi ia tidak punya keinginan untuk membacanya ulang. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan, menyembuhkan luka dan menumbuhkan harapan baru. Nasib Bram akhirnya menemui kepastian. Ia divonis bersalah atas kasus penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. PT Sentosa Jaya Property, setelah skandal itu, mengalami perombakan besar-besaran. Ayah Bram memutuskan untuk pensiun, menyerahkan kepemimpinan pada jajaran profesional dari luar keluarga. Nama besar itu masih ada, tetapi kilaunya telah meredup. Sementara itu, bintang Anissa justru bersinar semakin terang. Berkat kesuksesan proyek Green Sanctuary, yang menjadi standar baru dalam industri properti, nama visi Adidaya Konsultan meroket. Pak Hendra, sebagai bentuk terima kasih dan pengakuan atas talentanya, menawarkan Anissa posisi sebagai mitra dan Chief Strategy Officer di perusahaan. Anissa menerima. Ia kini bukan lagi karyawan,
tapi salah satu pemilik. Ia membeli sebuah apartemen yang nyaman di pusat kota. Tidak semegah rumahnya yang dulu, tapi apartemen ini terasa jauh lebih hangat. Dindingnya tidak menyimpan kenangan buruk, melainkan dihiasi oleh lukisan-lukisan ceria karya Arya. Setiap sudutnya adalah buah dari kerja kerasnya sendiri. Ini adalah istananya. Istana yang ia bangun di atas puing-puing harga dirinya. Kehidupannya kini memiliki ritme yang baru. Pagi hari, ia adalah seorang eksekutif yang disegani. Ia memimpin rapat dengan puluhan staf, membuat keputusan bernilai miliaran, dan bernegosiasi dengan para klien kelas kakap. Ia berbicara bukan hanya dengan kecerdasan, tapi juga dengan empati, sesuatu yang ia pelajari dari kejatuhannya. Ia menjadi mentor bagi banyak analis muda, terutama para wanita, mendorong mereka untuk tidak pernah meremehkan potensi diri mereka sendiri. Tapi begitu jam kerja usai, ia akan melepaskan jubah sang ratu bisnis dan mengenakan perannya yang paling ia cintai, menjadi ibu bagi pangeran kecilnya. Ia akan menjemput Arya dari sekolah, mendengarkan celotehnya tentang teman-temannya, membantunya mengerjakan PR, dan memasak makan malam bersama di dapur mereka yang terang. Arya telah kembali menjadi anak yang ceria. Trauma masa lalu itu memang masih ada, tetapi kini tertutup oleh lapisan tebal kasih sayang dan rasa aman yang diberikan ibunya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berempati, yang mengerti bahwa kekuatan terbesar seorang manusia terletak pada kebaikannya. Suatu sore di akhir pekan, Anissa dan Arya sedang bersantai di balkon apartemen mereka. Dari ketinggian, mereka bisa melihat gemerlap lampu kota yang mulai menyala satu persatu, menciptakan lautan cahaya yang indah. Angin sepel-sepau meniup rambut panjang Anissa. Ia menyeruput teh hangatnya, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. "Ibu, lihat, bintangnya sudah muncul," seru Arya sambil menunjuk satu titik terang di langit senja yang berwarna lembayung. Anissa tersenyum dan merangkul putranya. "Iya, sayang. Indah sekali, ya. Apa kita bisa ke sana, Bu? Ke bintang?" tanya Arya dengan polos. Anissa tertawa kecil. "Mungkin tidak ke bintang yang itu. Tapi kita bisa membangun bintang kita sendiri di sini, di bumi," jawab Anissa sambil mengeratkan pelukannya. Arya menatapnya. Matanya yang bening memancarkan kepercayaan penuh. "Caranya bagaimana, Bu?" "Dengan terus belajar, bekerja keras, dan selalu menjadi orang baik. Dengan begitu, hidup kita akan bersinar terang, lebih terang dari semua lampu di kota ini. Dan sinarnya tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun." Arya mengangguk mengerti, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Anissa. Mereka berdua terdiam, memandang cakrawala bersama. Anissa memejamkan matanya sejenak. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kepahitan. Semua itu telah larut di telan waktu. Balas dendamnya telah usai. Dan ia sadar, kemenangan terbesarnya bukanlah saat ia melihat Bram bersujud di kakinya. Kemenangan terbesarnya adalah momen ini. Duduk dengan damai di samping putranya, di dalam dunia baru yang aman dan bahagia, dunia yang ia ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Fajar baru telah tiba untuk sang ratu dan pangerannya, dan kali ini, langitnya akan selalu cerah.